Selamat Pak Basir Rase menjadi wali kota terpilih Ya, Bontang. visi misi saya ini selama 3,5 tahun ini adalah bagaimana mewujudkan kota Bontang sebagai kota hebat dan beradab. Karena kita sadar bahwa Bontang ini tidak punya sumber daya alam, Bontang tidak mempunyai lahan pertanian, Bontang tidak mempunyai lahan perkebunan. Bontang ini sampai sekarang masih tetap tidak berubah sebagai kota jasa industri yang berbasis kimia dan kondensat. Bagaimana Bontang menjadi salah satu tujuan wisata, destinasi wisata. Salah satu program kerja kami yaitu bagaimana memberikan stimulan RT 50 sampai 250 juta per RT. Kebijakan dari pemerintah yaitu seluruh tamu-tamu pemerintah dari luar yang datang ke Bontang maupun tamu perusahaan, maka wajib mengantarkan tamunya ini ke pasar sentra UMKM. Halo Tribuner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Basri Rase. Selamat pagi. Wali kota terpilih Bontang ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah akan dilantik tanggal 26 April. Insya Allah. Seminggu lagi berarti Pak ya? Ya. Seminggu lagi Pak Basri Rase akan memimpin Bontang dalam waktu sehingga 2024. Nah, sebelum kita ke sana, saya mau mengucapkan dulu Pak, selamat Pak Basir Rase menjadi wali kota terpilih Bontang. Makasih. Biasanya ditanya itu soal perasaan sih Pak, biasanya. Nah, itu kan pembuka kita untuk Pak Basir Rase. Kita ingin ngobrol panjang dengan Pak Basir Rase, sepak terjang beliau di Bontang, dan mungkin mau dibawa kemana ini Bontang hingga 2024. Jadi kita lihat ya perbincangan kita kali ini dengan Pak Basir Rase di kediaman pribadi di Bontang. Gimana Pak Basir Rase setelah terpilih sebagai wali kota terpilih Bontang? Ya, makasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Tentu banyak ingin berharap Bontang ke depan itu ada perubahan. Tentu banyak berharap di kota Bontang sebagai daerah industri maka akan semakin banyak peluang investasi dan peluang kerja. Dan tentu juga banyak berharap bahwa dengan Bontang sebagai daerah industri, maka sektor-sektor lain juga akan berkembang. Misalnya sektor UMKM dan pariwisata, supaya ketika karyawan telah jenuh dengan setiap hari bekerja, maka mereka ada tempat untuk mereka refreshing dan relaksasi lah semacam. Nah, di samping itu tak kalah penting adalah ketika saat sekarang ini tentu banyak berharap supaya selama ini ya sangat mengganggu kita semua adalah masalah penanganan banjir. Itu juga menjadi prioritas bagi saya. Oleh karenanya visi misi saya ini selama 3,5 tahun ini adalah bagaimana mewujudkan kota Bontang sebagai kota hebat dan beradab. Apa outputnya dari visi misi saya ini? Yang pertama, saya ingin menjadikan Bontang ini kota ramah investasi. Karena kita sadar bahwa Bontang ini tidak punya sumber daya alam, Bontang tidak mempunyai lahan pertanian, Bontang tidak mempunyai lahan perkebunan. Nah, Bontang yang begitu kecil, yang sebagian besar wilayahnya ini dikuasai oleh kedua perusahaan. Kosa Industri PT Badak dan Kosa Industri Bukaltim. Nah, seperti itu. Oleh karenanya, kenapa menjadi prioritas juga saya sebagai ramah investasi supaya semakin banyak daerah industri-industri yang masuk ke Bontang. Ini juga untuk ke depan dalam rangka mempersiapkan diri menyambut IKN Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Nah, supaya pabrik-pabrik tentu akan semakin banyak pabrik yang akan bergeser ke Kaltim. Nah, Bontang kita harus siap untuk menyambut itu. Kenapa? Karena berdasarkan keputusan Presiden, Bontang ini sampai sekarang masih tetap tidak berubah sebagai kota jasa industri yang berbasis kimia dan kondensat. Makanya hampir semua industri besar itu diarahkan di Bontang. Tuh. Nah, dengan adanya industri maka sudah barang tentu tingkat kesempatan bekerja dan lain semacam ekonomi akan semakin baik. Yang kedua, sadar dengan sebagai dari industri, maka kita juga harus mencari tempat-tempat hiburan.
Makanya salah satu prioritas saya ini adalah bagaimana Bontang menjadi salah satu tujuan wisata, destinasi wisata. Bontang wilayahnya yang kurang lebih 50.000 ini 70%-nya adalah laut. Yang mana lautnya itu ada ada pulau-pulau, terus terumbu karangnya ada, terus gelembung abadinya ada, terus ada pulau timbul tenggelam ketika pasang surut dan semacam ini. Saya kira potensi wisata yang harus kita kembangkan secara bersama. Di samping mangrove-nya yang begitu luar biasa yang masih alami sampai sekarang. Nah, ini juga salah satu tujuan wisata. Dan Bontang ini juga mempunyai sumber daya manusia, karena dengan seluruh dari industri, maka dari Sabah sampai Merauke semua hampir suku ada di sini. Nah, ada keberagaman, ada toleransi, ada heterogen yang luar biasa. Mereka datang dengan punya budaya masing-masing, dan sampai sekarang ini terpelihara secara baik sehingga Bontang kondusif. Terus yang terakhir, bagaimana saya jadikan Bontang ini ke depan dalam rangka juga mengantisipasi industri besar, karena kita sadar industri besar ini adalah industri yang tidak terbarukan. Ya, misalnya PT Badax sekarang ini sudah mulai terjadi penurunan produksi, bahkan dari 8 train ada tinggal 1 train yang aktif. Indominco, Tombang Batubara yang hampir kalian semua di sini karena mengalami penurunan produksi dan kuasa pertamanya sudah mulai turun, maka karyawannya yang tadi 15.000 tinggal di Bontang sekarang tinggal 3.000-an aja. Setelah melakukan migrasi ke daerah lain seperti di Kubar, di Banjarmasin dan semacam. Ini juga akan suatu saat juga akan selesai. Nah, tinggal hanya Pukaltim dengan seluruh JPC-nya. Makanya kita harus mencari alternatif lain untuk pasca industri. Nah, caranya ada bagaimana? Ada bagaimana masyarakat sekarang ini yang selama ini selalu menjadi karyawan. Kita mencoba supaya mereka tidak jadi karyawan, tapi mereka menciptakan peluang-peluang usaha mandiri. Nah, dengan melalui UMKM ini tentu kami sadar bahwa tidak hanya serta-merta bersendiri, maka perlu penanganan keahlian, perlu penanganan permodalan dan semacam. Nah, kami punya salah satu program kerja kami yaitu bagaimana memberikan stimulan RT 50 sampai 250 juta per RT. Ini dalam rangka apa? Untuk membantu menopang untuk kemandirian ekonomi di masing-masing RT. Itu mulai kapan, Pak? 50-100 juta untuk UMKM? Sampai 100. Sebenarnya sih sudah berjalan sekarang. Sekarang sudah berjalan. Dan akan kita cuma sekarang ini tidak fokus dalam hal masalah UMKM. Secara umum saja, terserah RT. Nah, kemarin di Musrembang, saya sudah sampaikan kepada Bu Sekda, Bapak Litbang, khususnya di SPU juga, ketika melakukan musrembang di tingkat kecamatan, tingkat kota, kita arahkanlah delegasi-delegasi kecamatan lurah itu yang merupakan perwakilan RT untuk tidak lagi bekerja, dan stimulan ini dipakai untuk membangun fisik, misalnya farid, semenisasi, gorong-gorong, tapi lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat, UMKM misalnya, beli alat nih, misalnya bikin kaos oblong, beli alat untuk bikin baju, bikin batik, bikin sepatu home industri, bikin alat-alat adonan untuk bikin kue, dan semacam. 50 sampai 100 juta ini setahun ya? Setahun. Per RT. Per RT. Ya. Berarti kalau dibagikan untuk UMKM di tingkat RT berapa kakak biasanya, Pak? Atau nggak terserah RT aja mau dikasih berapa kakak? Ya, kan kita jelasnya kita sudah lihat, kita sudah hitung 50 minimal per RT. Nah, dan ini akan kita evaluasi ketika mereka berkembang, dia punya usaha di RT itu, mungkin kita tambahkan lagi bisa jadi 100 dan semacam. Nah, nanti pemasarannya saya akan membuat sentra-sentra UMKM difasilitasi oleh pemerintah. Semua nanti yang masuk menjual di pasar sentra UMKM itu adalah orang-orang Bontang dan tidak menjual produk dari luar. Semua yang dijual itu produk-produk dari RT tadi itu. Sampai saat ini sudah terlihat benihnya apa, Pak? Ya sudah terlihat. Sekarang ini yang berkembang kan hanya dari mitra-mitra perusahaan, misalnya Pukaltim, misalnya dalam hal tas, terus obat-obat herbal, terus batik, terus
apa kue-kue dan semacam, termasuk PT Badak, Indominco. Mereka semua mitra binaan dari perusahaan. Dan ini berkembang. Kenapa? Karena mereka produknya itu dibeli perusahaan, perusahaan mengasih kepada karyawan, termasuk teman-teman karyawan. Oke, ini yang bermitra dengan perusahaan. Kalau yang mandiri ada, Pak? Mandiri ada juga. Ah. Ada juga. Apa yang udah kelihatan dari yang mandiri ini, Pak? Banyak kok, malah lebih berkembang malah. Oke. Lebih mandiri itu. Nah, yang dikeluhkan sekarang ini para pelaku-pelaku ASIK ini, Asosiasi Industri Kerajinan ini dengan ASMAMI, Asosiasi Makanan, karena keterlibatan pemerintah secara nyata itu belum nampak. Oh. Misalnya membuat sebuah pasar sentral UMKM untuk untuk industri, handicraft, terus untuk makan minum yang sudah bentuk kemasan yang bagus. Nah, belum ada sebuah pasarnya tempat khusus untuk produk lokal. Nanti kalau kita buatkan ini khusus untuk produk lokal, nanti saya punya kebijakan. Kebijakan dari pemerintah, yaitu seluruh tamu-tamu pemerintah dari luar yang datang ke Bontang maupun tamu perusahaan, maka wajib mengantarkan tamunya ini ke pasar sentra UMKM. Oh, oke. Nah, termasuk kunjungan-kunjungan wisata. Saya tanya sama Mas Bambang yang ke Beras-Bas dan semacam. Itu berapa kunjungan wisata setiap tahun di sini? Dia bilang kurang lebih 10 ribuan. Tambah lagi tamu pemerintah, tamu DPR, tamu perusahaan. Ya, anggaplah 15 ribuan. Seandainya 15 ribu ini, satu orang ini beli satu produk, maka 15 ribu produk Bontang yang laku. Kan tidak mungkin beli satu. Ya. Contoh misalnya kita ini ke Malang, ke Banyuwangi, ke Bali, atau ke daerah lain. Kita diarahkan ke pasar sentral UMKM. Oke. Nah, terus ditambah itu untuk menumbuh kembangkan lagi pasar sentral UMKM ini, saya masih ada kebijakan saya lagi. Hari Kamis kan hari batik. Ya. Maka seluruh karyawan yang permanen di perusahaan, seluruh PNS, non PNS, guru dan perawat atau dokter medis wajib memakai batik lokal. Batiknya Bontang. Batiknya Bontang. Oke. Apa nama batiknya? Batik Bontang itu ada kuntul perak, Oke. ada batik beras basah, Oke. ada batik enggang, ada batik mangrove, ada batik mutiara kaltim. Ada 5 batik yang sudah diakui dan terdaftar di. Dan ini akan dijadikan branding Bontang Ya. untuk keluar ya? Ya. Nah, kalau untuk kulinernya apa, Pak? Untuk branding Kulinernya, brandingnya ini ada makanan ya. Ya. Ada gami bawis, Oke. ada empe-empe. Empe-empe di Kalimantan Timur yang terbaik adalah Bontang. Nah, ini banyak orang pesan dari Jakarta itu empe-empe dari sini. Dari Bukan dari Makassar. Palembang ya, tapi Bukan dari Bontang Palembang. ini pesaing Ya. Palembang sebenarnya. Oh iya, kayaknya. Nah, nggak sejauh-jauh lah. Contoh, bingkai. Bingkai itu aslinya dari Ambon. Tapi kenapa harus terkenal di Medan? Bingka Ambon. Bingkai Ambon. Tapi terkenalnya di Medan. Justru Harusnya Bingka Medan namanya ya. ya, Nah, bingkai Medan, tapi bingkai Ambon. jadi Kue nanti ini ada Ambon. Bingka Bontang. Ya, nanti bisa. Misalnya MPP Palembang ini tetap MP Palembang, tapi produk yang terbagus di Bontang. Dan sekarang dia harus diakui. Nah, seperti itulah. Nah, Tribunner ini ada branding baru dari Bontang. Bukan baru ya, tapi akan dikembangkan oleh pemerintahan Bontang. Jadi siap-siap datang ke Bontang nih. Karena Insya Allah kuliner Bontang luar biasa lah. nah, apalagi ada batik juga, batik Bontang. Apalagi Pak yang mau dijual keluar oleh Bontang? Banyak lah, banyak. Insya Allah banyak. Nah, di Kaltim ini kan belum ada home industri sepatu dan semacam, industri tas dan semacam. Nah, di Kaltim sudah menerapkan itu untuk tas-tas, bagus lah binaan-binaannya. Oke. Nah, saya penasaran sama tadi sempat disinggung soal pariwisata. Padahal kita tahu kondisi COVID pariwisata itu hantam besar, Pak. Kayak hotel tutup, kemudian UMKM juga kewalahan. Ada nggak stimulan untuk teman-teman di sektor pariwisata saat nanti Bapak pimpin? Ya, sekarang ini kita sudah mulai membuka tempat-tempat itu, termasuk pelabuhan. Oke. Saya telah buka pelabuhan sebagai tempat apa namanya datang dan pergi atau sentra di situ. Nah, ini sudah mulai rame lah. Nah, yang kedua kan saya sebenarnya berharap di Bontang ini corona ini udah akan segera selesai. Ya. Dan alhamdulillah dengan adanya vaksin, tingkat kesadaran masyarakat juga melaksanakan prokes dan semacam, ditambah juga orang yang sudah kena termasuk saya. Bulan Januari kemarin, Pak ya. Ya, itu alhamdulillah sudah mulai menurun lah. Oke. Tingkat penyembuhan corona di Bontang juga sangat tinggi, melebihi di atas angka rata-rata populasi ke atas. Berarti Pak Mali belum vaksin ya? Belum. Belum ya? Belum sampai 3 bulan. Oke. Baru 2 bulanan lah.
Terus untuk menjelaskan bahwa ayo kita tetap safe walaupun ada COVID, mengajak masyarakat Bontang terutama Pak dan masyarakat Kalimantan Timur tuh seperti apa imbauan buat mereka semua? Saya saya akan memberikan sedikit apa namanya ya, semangat lah, semangat pada masyarakat. Kita harus bersemangat, kita harus bergairah. Kita jangan semacam ada rasa Kalah dari COVID ya? panol bah dengan COVID itu. Sepanjang kita mengikuti prokes itu insya Allah. Ya. Apa itu? Jaga jarak. Bukan berarti kita menjauh, tidak. Ya. Nah, misalnya jarak. Terus kedua, masker. Ketiga, cuci tangan. Keempat, ketika kita pulang ke rumah, diupayakan semua yang kita pakai ini kita pastikan bersih, baru kita dengan keluarga. Insya Allah. Nah, belum lagi masalah vitamin. Itu penting untuk menjaga kondisi tubuh. Bapak bisa terkena COVID tuh bisa cerita Pak? Kan semuanya sudah dipakai Ya, pasti sudah. kan? Nah itu bagaimana bisa terkena COVID? Kita kena COVID itu kan bukan karena faktor kita penyebabnya, tapi karena faktor orang lain. Ya. Contoh, saya melakukan perjalanan ke Makassar, terus ada mantenan. Padahal saya dengan obat-obatan segala macam. Tapi kan ajudan saya ini mungkin tidak sedisiplin dengan saya. Satu mobil, satu makan, satu ini. Yang kena pertama kan ajudan saya, dua-duanya. Dua-duanya Pak ya? Dua-duanya. Oke, jadi tertular dari... Ya, saya yakin tertular dari ajudan. Dan saya kenanya itu karena OTG aja, tidak ada nampak lah semacam. Jadi nggak merasakan apa-apa? Nggak ada merasakan. Dan Bapak tahu bahwa terkena COVID itu dari mana Pak? Saya kena COVID itu karena inisiatif sendiri mau ke dokter periksakan. Setelah ajudan terkena COVID? Karena ajudan kena. Oke. Ajudan kena, saya wah kacau ini saya bilang. Jangan-jangan juga saya kena. Nah, saya nggak ada demam, nggak ada gejala lah, nggak ada gejala. Cuma saya inisiatif aja untuk meriksakan diri. Begitu saya periksakan diri, swab antigen merah, tapi kabur satu stripnya. Terus ke swab PCR, ternyata positif di angka 31, sekian, 4. Nah sudah, dari Pak dokter bilang udah Pak karantina aja. Isolasi mandiri maksudnya Isolasi Pak, mandiri. Di rumah Pak ya? Di rumah. Nah tipsnya biar tetap menjaga imun selama COVID itu gimana Pak? Apa yang Bapak minum misalkan? Kalau saya tetap selalu minum vitamin. Vitamin apa Pak kalau boleh tahu? Ada multivitamin. Multivitamin. Dan memang ini kebiasaan saya dari dulu sih. Karena kita ini kan punya aktivitas tinggi. Jadi selalu itu. Kedua berolahraga. Yang ketiga pola makan. Pola makan artinya mengurangi jatah makan atau pola makan itu diatur misalnya waktunya makan. Oh, oke. Bukan itu menambah. Kalaupun misalnya ada selingan ya tidak apa-apa. Tapi pagi wajib, siang wajib, terus malam wajib. Ya misalnya pagi itu sarapannya ya jam 7 sampai jam 8. Paling lambat jam 9. Siang itu makan jam 12 sampai jam 1. Ya paling lambat setengah 2. Kalau malam itu ya jam 7 sampai jam 8. Ya paling lambat ya setengah 9. Minuman lokal ada nggak? Minuman apa? Jahe, kunyit misalkan. Itu selingan aja lah. Oh selingan, jadi bukan intinya ya untuk jaga imun. Jadi saya kebetulan multivitamin suka ya? air putih saya. Banyak saya minum air putih, makanya sering kecil-kecil itu nggak apa-apa karena air putih. Oke, tipsnya artinya banyak minum vitamin dan jaga pola makan ya gitu. Ya, pola makan. Itu berapa hari Pak menjalani perawatan? Itu isolasi 14 hari. 15 hari baru dinyatakan negatif ya? Ya. Istri dan anak? Udah duluan kena. Oh sudah duluan? Udah duluan. Jadi di rumah ini tidak ada lagi tersisa, semua kena. Ketika waktu itu habis perhitungan suara, saya udah banyak kasih tahu istri saya, Bu, jaga jarak, jangan kumpul di luar, masuk ke dalam aja. Nah, karena istri saya nggak enak, rasanya ngumpul sama ibu, ngumpul lah di depan itu penuh suara, semua orang perempuan, ya biasa ibu-ibu kan, kalau ketemu nggak afdol, kalau nggak cipika-cipiki. Ya sudah. 3 hari kemudian, karena mungkin juga kelelahan ibu kan sudah selesai sana, di sini penuh terus rumah. Penuh terus rumah di sini, euforia sebuah kemenangan.
Nah, setelah 3 hari kemudian istri saya mulai Panas. demam, loyo, apa semua. Nah, termasuk orang di rumah sini. Di sini kok penuh orang nih, nggak bisa dihindari. Akhirnya apa? Kena semua orang di sini, kecuali saya. Oh, malah bapaknya nggak kena ya? Nggak kena saat saya. itu ya? Nah, Oke. karena saya kan selalu lari-lari, ku hindari Iya. kedekatan itu, terus pakai masker, ditambah dengan yang tadi saya bilang itu. Nah, kalau di Makassar agak susah yang ke perjalanan jauh, satu mobil terus dengan ajudan dan semacam semua kena. Ya pasti kena. Oke. Nah, Pak, balik lagi ke soal yang kita dibahas soal Bontang 2024. Sempat dibahas juga soal masalah banjir nih, Pak. Iya. Ini lagi hangat kayaknya di Bontang. Ya, Karena bagaimanapun kalau wisatanya bagus tapi masih banjir kan masalah, Pak. Apa yang mau dibenahi di banjir Ya. di Bontang, Pak? kemarin waktu saya ke Banyuwangi, Mm-mm. karena salah satu idola saya itu adalah Banyuwangi. Oke. Banyuwangi itu adalah kota dengan pelayanan publik yang luar biasa. Hari libur pun ketika ada orang butuh, aparatnya itu datang. Hmm. Bahkan tanpa melapor pun di sana langsung didatangi. Perlu bapak, perlu apa, mau ketemu siapa. Itu pelayanan maksimal luar biasa. Dan termasuk kantor camat yang terbaik di Indonesia ada di Banyuwangi. Setelah pulang dari Surabaya, saya dipercaya oleh teman saya bahwa dulu Surabaya itu ada kota banjir, kota yang jorok juga dengan ininya. Terus mereka dibantu, Bu Risma itu dibantu dengan tim ahli dari ITS Oh, oke. dengan pendidikan banjir. Akhirnya melalui teman saya itulah ketemu saya dengan timnya Bu Risma dengan ternyata dosen ITS semua. Di ahli tata kota, ahli banjir, ahli air, dan ahli jalan. Karena ini kan satu kesatuan tak terpisahkan. Hanya ketemulah dengan Prof Budi, Prof Umboro, dengan Prof Catur. Si masih ahli itu. Setelah ketemu, dia ngobrol lah tentang Surabaya dan semacam, timnya Bu Risma. Akhirnya saya belum puas setelah saya mendengar itu, saya minta kunjungan lapangan ke mana-mana, baik di hulu maupun di hilir, termasuk di tengah-tengah dalam rangka terintegrasi. Nah, kelilinglah saya lihat. Akhirnya dia bilang pengendalian banjir ini tidak boleh secara parsial, tidak boleh sepotong-sepotong, harus terintegrasi dan secara menyeluruh. Dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu, terserah, tidak apa-apa, bolak-balik pun nggak masalah. Nah, kunjungan saya di sana, ternyata tidak semua alur air ini itu dari alur air ini sama elevasinya, bakal bisa menurun. Contoh misalnya saluran primer misalnya, karena lebih tinggi daripada saluran sekundernya atau tersiernya. Oke. Nah, terus gimana caranya supaya sekunder ini bisa masuk ke primer? Nah, caranya ada sistem pompanisasi. Seperti di Semarang. Ya, dipompa air ke sungai. Jadi misalnya dari parit besar ini ternyata begitu di ujungnya ternyata lebih rendah daripada sungainya, maka mau tak mau harus dipompa air. Nah, terus kedua, karena salah satu kendala kota sekarang ini adalah membebaskan lahan untuk bangun polder karena terlalu mahal dan lama. Ya. Nah, makanya caranya seperti dilakukan di Surabaya adalah memperbanyak Pompa. itu drainase. Drainasenya ya tadinya kan pemerintah sekarang lebih cenderung membangun jalan manusia daripada jalan air. Artinya jalan diperbaiki tapi parit tidak diperbaiki. Terkesan tertutup lah, airnya buntu-buntu mana-mana, air tidak jalan. Akhirnya drainasenya diperluas. Di Surabaya itu ada drainase sama dengan Sungai Bontang, luasnya 3 meter lebarnya. Jadi drainase ini di samping berfungsi sebagai fungsi air ke sana, itu juga bisa menjadi tempat penampungan air. Jadi menjadi folder panjang namanya. Ya. Nah, itu. Jadi nanti dihitung debit air yang masuk di sini kira-kira berapa. Kalau misalnya agak lebih besar debit air yang tumpah di jalan sini, maka drainasenya harus lebih besar. Ya.
Tapi kalau debit airnya sedang-sedang saja, maka drainase sedang saja. Ya paling ukuran 1 meter aja. Begitupun kedalaman dihitung. Nah, tergantung debit airnya. Drainase ini di samping berfungsi sebagai saluran air, berfungsi juga sebagai penampungan air. Jadi folder panjang. Ya, ya. Nah, setelah itu saya ajaklah mereka. Saya mau mohonlah pada mereka, tolonglah Pak, ini saya ingin berlari cepat untuk pengalihan banjir di Bontang. Nah, karena kalau menunggu pelantikan saya masih agak lama, saya bilang. Nah, saya ingin secara secara simultan aja. Biar. Akhirnya datanglah di sini dan saya Pak yang mendampingi Bapak kemana-mana. 3 hari di sini saya dampingi. Nah, semua titik air dan di mana pusat-pusat air, di mana ini saya dampingi semua. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, di Surabaya itu, kota sebesar itu, ya sekitar 57 pompa air yang ada. Oke, kalau di Bontang nanti rencananya? Nah, di pompa ini, Bontang ini ya mungkin sekitar 5-6-7 lah nanti. Oke. Mirip-mirip aja ya? Ya, Nah, tapi kan untuk ke sana itu biayanya nggak kecil, Pak. iya, Nah, itu butuh APBD. betul. Saya dengar untuk banjir ini sekitar 10% kan? Ya, Dewan kan merekomendasikan Iya. 10%, maka nanti saya tagih, saya minta Oke. untuk Dewan. Jadi kalau Dewan macam-macam, selama ini kan pemerintah terus yang disalahkan nih. Dewan pemerintah sudah kita pada pansus 10%, tapi pemerintah tidak pernah konsisten, tidak pernah. Ya sekarang saya ingin sebalik nanti. Akan tagih Dewan. Akan Ya? saya tagih Dewan. Saya hitung 10% untuk banjir, dan memang saya konsentrasi di bidang banjir. Ini berapa besar Pak dana yang diperlukan untuk dan berapa lama akan? Belum, kan belum dihitung nih. Belum dihitung ya? Gitu. Yang pasti ketika kita mulai, soalnya banjir akan sudah mulai menurun. Kata Pak Prop, banjir itu tidak akan mungkin tidak ada. Tidak mungkin, pasti ada. Ya. Sama Surabaya sampai sekarang masih ada. Tapi dalam waktu tidak terlalu lama, 2 jam, 3 jam, sudah langsung turun, hilang. Nah, banjir pun tidak separah seperti dulu tergenam. Nah, banjir sekarang ini kan masyarakat mengatakan kalau tergenang kan banjir. Ya. Padahal itu tidak sebenarnya. Nah, seperti itulah. Oke. Saya diperlihatkan caranya. Sekarang di Bontang ini inlet itu kan masih masuk ke samping. Kalau di Surabaya sudah masuk ke bawah semua. Saya lihatlah kali-kali di Surabaya. Ya. Saya lihat di jalan itu dicongkel-congkel Pak. Nah, Jalanan terus dicongkel. kedua, Kemudian, coba kita lihat pengalihan banjir di Surabaya termasuk tamannya. Di atas trotoar ditata dengan baik, di median jalan ditata dengan baik, lebih hijau. Itu nanti akan Bontang seperti itu. Insya Allah, saya akan hijaukan Bontang. berapa lama targetnya? Ya sampai habis masa bakti saya lah. Oke, jadi akan. Karena kita nggak bisa mensulap kayak perusahaan. Ya. Karena kita sudah tahu dan mungkin semuanya tahu bahwa sistem perencanaan di pemerintah dan penganggaran itu kan tidak seperti perusahaan swasta. Ya. Butuh proses dalam rangka penganggaran, persetujuan DPRD dan semacam. Ini akan gandeng pihak swasta kah untuk banjir ini? Atau fokus di pemerintahan aja? Udah, saya tidak tahu nanti gimana caranya. Yang pasti kita fokus pemerintah dulu lah. Oke. Kita minta bantuan kepada pusat, kita minta bantuan ke provinsi melalui dana DAK, melalui dana BenQ. Ayo, tergantung komunikasi lah. Oke. Seperti itu. Ini soal lain Pak, soal kepastian investor di Bontang. Karena bagaimanapun kita butuh investor untuk menghidupkan kota Bontang. Apa yang Bapak lakukan soal kepastian ini Pak? Karena mereka butuh kepastian kan, entah itu hukum, entah itu yang lain-lain juga dibutuhkan oleh mereka. Dimanapun investor itu kan, ya biasanya diminta itu kan cuma 2. Ya. Kemudahan dalam perizinan, kedua kepastian dalam hal masalah investasi. Maka pemerintah harus hadir di sini, memberikan kemudahan dalam perizinan, jangan dipimpong istilahnya dari sini ke sini, ke sini, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini saya akan pastikan di PTSP perizinan terpadu 1 pintu itu, kalau bisa 3 hari selesai. Oke. Saya tidak mau lagi ada sedengar, saya akan sampaikan. Saya kalau ada yang sedengar anak buah saya yang main titip-titipan harus bayar dulu baru ini, saya akan pindahkan, saya akan berikan sanksi. Kalau tidak ada lagi, ya seperti itu.
Tidak ada lagi soal itu Pak ya? Tidak ada lagi soal itu. Kalau saya tahu ada sesuatu yang perusahaan terkendala, ini susah ditemui, ini saya akan pindahkan ke tempat itu. Oke. Ya. Saya sendiri selaku pimpinan perusahaan, pimpinan di Bontang, insya Allah tidak ada lagi begitu. Jadi jangan khawatir investor untuk datang Ya. ke Bontang ya? Ya, jangan khawatir. Nggak ada itu yang namanya wah jasa, wah ini nggak ada. Kecuali kalau mau kasih silakan. Nggak ada misalnya harus bayar, nggak ada. Jadi akan fokus para investor datanglah ke Bontang Ya. karena sudah dibuka berlebar-lebar oleh Pokoknya saya akan mudahkan Basri ini. perizinannya. Perlu temuin saya bentuk tim mempermudah dan tim ini yang bekerja bantu. Tidak ada lagi yang namanya itu ini sana. Nah ini belajar dari Contoh misalnya Alesco, ya sudah 5 tahun yang lalu ngurus izin, tidak sampai. Setelah pilkada selesai, saya punya kewenangan, saya langsung. Nah, ini sekarang sudah mungkin tinggal IMB-nya lagi yang dibangun. Ya. Amdalnya sudah selesai, Andalnya sudah selesai, tinggal IMB-nya. Sekarang saya percepat. Oke. Pak belajar dari daerah sebelah Kutai Timur, kan mereka juga membuka lebar-lebar soal investasi. Tapi kemudian kan ada beberapa pihak yang memakai itu untuk kepentingan pribadi. Nah itu bagaimana Bapak mensiasatinya atau mungkin menangani masalah-masalah seperti itu Pak? Apa masalah? Ya kita tahu lah Pak Bupati kan kena KPK, kemudian juga Ketua DPRD juga kena KPK. Nah bagaimana kita berjalan, investasi berjalan, tapi tetap menjaga koridor hukum yang sedang ada di Indonesia? Oh, sebenarnya sih yang masalah sekarang ini, ketika ada sesuatu kan ada nilai. Ya. Kalau saya nggak ada. Oke. Saya bilang, jangankan investasi, kontraktor pun di Bontang ini kalau masuk, saya tidak akan intervensi. Saya serahkan sepenuhnya kepada WLV dan instansi yang terkait, Bahkan saya sudah wanti-wanti, jangan sekali-sekali minta 10%. Jangan minta sesekali uang dulu baru bantu. Kalau ada yang saya tahu begini, saya akan pasti pindahkan. Dan saya akan berikan sanksi. Apakah tertulis? Ada semacam. Oke. Sudah berkoordinasi dengan teman-teman di KPK? Bahkan saya rencana mau ke KPK nih. Oke. Ketika saya nanti dilantik, saya mau rencana KPK. Supaya KPK turun di Bontang melakukan supervisi. Ketika penyusunan anggaran dan semacam. Kapan akan ke KPK Pak? Nantilah, habis pelantikan. Oke. Jadi agenda pertama adalah mendatangi KPK untuk supervisi Pak ya? Supervisi. Oke. Pemerintahan ini supaya menghindari hal yang seperti ini. Ya. Nggak ada niat saya untuk korupsi. Ya. Dalam artian, saya mau minta-minta enggak lah. Kalau di kemudian hari kamu mau ngasih bantu-bantu, tidak apa-apa. Tapi dalam artian, saya tidak pernah minta lah. Saya tidak mau. Oke. Buktinya saja, saya jadi wali kota ini, nggak ada yang sponsor. Karena saya tidak mau. Ya. Kenapa? Kalau ada sponsor saya, maka sponsor inilah jadi beban. Betul. Nanti yang mengatur ini, dan itu yang sebenarnya tidak mau saya. Oh niat saya mau maju ini kan untuk memperbaiki kok. Ya. Masyarakat bukan memperbaiki diri saya. Oke. Makanya saya nggak ada beban bagi saya. Nah, Banyak ini Tribunner. dulu investor mau datang di sini. Boleh tanya ajudan saya. Banyak saya temuin. Mau bantu 5, bantu 7, tapi saya harus tantangan, saya nggak mau. Mohon maaf. Saya juga bilang sama istri saya bahwa jangan berharap dan jangan macam-macam. Nggak ada itu. Ya. Nah, cuma saya nggak bisa juga hindari terkait masalah itu karena seorang pemimpin bukan hanya karena korupsinya, tapi mungkin karena kebijakannya juga Betul. dalam Akhirnya hal dipakai. masalah itu. Oke. Terus kedua, seperti saya ini kan hal-hal yang begitu ini kan pasti banyak musuhnya, khususnya yang punya kepentingan di Bontang, yang selama ini dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Itu pasti tantangannya ke situ. Dan Bapak siap bertempur untuk itu Pak? Ya, saya siap. Saya akan tidak ada kompromi lah. Saya hanya komprominya masalah hukum aja, masalah aturan. Saya akan berpijak di atas aturan dan saya tidak akan mau melanggar. Bukan berarti kaku enggak, tapi ayolah. Contoh misalnya kemarin ada dari awal baru terpilih saya kan ribut nih masalah batu bara. Oh, oke.
Nah, dan di mana-mana kan dianggap wali kota mendukung batu bara untuk di Bontang. Saya bilang, saya Ini kasusnya baru ini Pak ya? baru-baru sekitar berapa itu Mail? 2 lalu kan. Iya. Saya katakan, cuma kan wartawan ini terkadang membuat judul itu kan sepotong-sepotong. Oke. Waktu saya diwawancara saya katakan, investasi apapun di Bontang ini yang masuk, apakah itu masalah batu bara dan semacam, pasti saya mendukung. Kan ada perusahaan yang mau pakai memanfaatkan peluang kita. Ya. Terus masyarakat banyak menolak, tapi dari luar yang menolak. Oh, masyarakat lokalnya sendiri menerima kok. Nah, LSM bergerak menolak dan semacam, tanda kutip lah. Saya bilang, saya selaku pemerintah, siapapun yang mengajukan surat ke pemerintah minta izin, maka harus dilayani. Nah, dan harus dilayani dan diputuskan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Nah, terus gimana? Anak bertanya, setuju Pak kalau itu perubahan waktu dimanfaatkan untuk setuju saya, sepanjang memenuhi aturan. Nah, kalau tidak memenuhi aturan ya tidak mungkin. Kita ini kan negara hukum, Ya. maka semuanya harus berlandaskan hukum. Nah, ini dianulah saya Basri mendukung batu bara. Saya tidak mendukung batu bara, saya mendukung dalam hal aturannya. Karena di Bontang nggak ada batu bara, hanya dipakai untuk pelabuhan ini untuk memakai untuk loading batu bara dari truk langsung masuk ke pontonnya dia. Oke. Nah, itu. Jadi sebenarnya dukungan itu menurut dasar hukumnya Pak ya? Oh iya. Jadi sudah jelas ya Tribuners. Oke. Kalau sudah terus masalah AMDAL kan bukan kita yang menentukan, provinsi. Kecuali kalau bina lingkungan kita atau UPL-UKL kita. Tapi kalau untuk AMDAL ya harus masuk ke provinsi. Provinsi menentukan. Nah, andalannya kita. Tapi kan harus andalannya dulu. Sebenarnya silakan tanya provinsi, jangan tanya saya. Nah, terus kalau misalnya wartawan mengatakan itu kan Pak batu bara ilegal di Kota Tidi di sana, jangan tanya saya, itu bukan urusan saya. Dan bukan wilayah saya juga. Tidak etis saya komentari masalah itu ilegal tidaknya. Itu wilayah Kukar, nggak ada urusannya dengan saya. Ketika masuk ke Bontang, surat-suratnya resmi dan legal, saya harus mengakomodir. Apa alasan saya menolak sementara dia resmi semacam? Berarti saya menutup anunya orang, kepentingannya orang, nasibnya orang. Saya disilahkan, saya dituntut. Seperti itu. Oke. Ini jelang pelantikan, ada persiapan khusus nggak Pak? Usah itu. Ini persiapan khusus mungkin menyiapkan baju khusus kah atau apa? Apa itu? Untuk persiapan nanti Pelantikan? pelantikan 26 Enggak April. adalah persiapan khusus. Saya ini kan sudah terbiasa hidup sederhana. Oke. Kemarin aja kan teman-teman dari protokoler mau, artinya Pak habis pelantikan Bapak di Samarinda istirahat dulu, nanti besoknya baru pulang atau besok subuh kita bikin jangan. Habis pelantikan langsung pulang ke Bontang aja. Oh, jadi tidak berlama-lama di Samarinda ya, langsung balik lagi ya? Iya, tidak usah. Tabung menambah beban, menambah biaya, hotel, terus makan dan semacam, udahlah. Habis Ada mungkin kumpul-kumpul atau? nanti lain kali lah, masih banyak waktu ini. Oke. Ya, yang penting sehat. Kan saya berangkat sebenarnya ke tanggal 25. Malam itu kan bisa nih ngumpul-ngumpul sambil buka puasa bisa dengan kawan-kawan dekat semacam. Jadi tidak ada persiapan khusus Tribuners ya. Nah, sekarang ini saya juga banyak teman. Kenapa? Karena sekarang kan saya sudah ketua judo Kaltim. Ya. Nah, tidak lama lagi ini saya menjadi ketua Masyarakat Cinta Masjid Kalimantan Timur. Ya. Nah, itu. Jadi ada beberapa organisasi nanti yang saya pegang di tingkat provinsi. Nah, ini nanti dengan ibu wakil sendiri akankah ada pembagian tugas? Ibu tugas seperti ini atau nanti semuanya Oh, udah dikejar? pastilah punya. Terus ngapain mau pusing-pusing untuk mengerjain internal dan semacam. Ya. Bagian wakil lah. Oke. Jadi, Kita di eksternalnya aja lah. nah jelas ya berarti ada peran ibu nih di sini. Oh iyalah Ada peran pasti. ibu, oke. Ngapain kita mau ambil semua itu bikin repot sendiri? Ya. Nggak. Udahlah. Kita berbagi peran aja lah.
Jadi Bontang 2024 kayaknya akan beda nih dengan Bontang sebelumnya, Pak ya. Oh iya, udah pasti. Itu pasti ya, karena sudah Saya ada pasti gambaran. berbagi kegiatan. Oke. Berbagi kegiatan dengan Bu Najira. Bu Najira. Iya. Oke, itu Artinya sama, artinya ketika saya tidak ada ya dia lah berkuasa. ya. Nah, nggak perlu seperti kalau kemarin kan enggak. Biar Bu Neni setengah bulan di sana nggak bisa juga sama apa-apa karena ada perwali. Nah perwali pasti serubah. Jadi akan banyak perubahan nanti nih, Oh Pak. iya, insya Allah. Kita kembalikan seperti semula lah. Ya. Kalau untuk internal OPD, udahlah kepala dinasnya tanggung jawab. Ngapain harus semua ke wali kota? Biar staf-staf dinas wali kota yang disposisi ngapain? Ya. Bikin ribut, bikin capek. Wali kota cukup ngurusin proyek-proyek, cari duit ya. untuk bagaimana di Bontang bisa terbangun. Bagaimana wali kota cari rekan bisnis di sana supaya bisa berprestasi ke Bontang. Bagaimana wali kota membangun komunikasi dengan kementerian supaya program kementerian bisa terbangun di Bontang. Itu yang harus dipikirkan. Ya. Ngapain ngurus internal di sini? Ada wakil. Jadi akan clear nanti nih 2024 Iyalah. nih ya. Iya, harus kita bersama-sama. Kalau Oke. tidak ada saya, Eh, misalnya di saya ada saya, udah wakil yang berangkat. Nah, wakil berangkat, saya berangkat. Gantian. Oke, itu bincang-bincang kita dengan Pak Basri Rase lumayan panjang nih, sekitar 1 jam kita bincang dengan Pak Basri Rase. Terima kasih banyak input dari Pak Basri Rase. Semoga 2024 kita tetap menemukan Bontang yang jago, ya Pak. Bukan jago, Apa, Pak? hebat. Hebat. Jadi ada Bontang ke depan berarti itu, mesti- kalau jago itu menandakan inilah, mohon maaf ya. Heeh. Kalau bilang jago, wah aduh sombong banget nih. Oke, jadi Bontang ini hebat dan beradab. nah, ini ada tagline baru lagi nih. Jadi Bontang Bukan tagline hebat. baru, tagline saya menuju Bontang hebat dan beradab. Ah. Kenapa harus beradab? Supaya semuanya orang itu berlaku adil, berlaku sopan, berlaku santun. Siapa yang datang lihat secara baik tanpa melihat status sosial. Selama ini kita lihat di pemerintahan kan ya dilayani orang-orang pejabat, tapi ketika orang datang pakai sandal, pakai sarung dan dilayani. Itu nggak boleh lagi. Ya. Siapapun dia harus dilayani secara baik. Ketika butuh ini harus ditanya, dilayani. Nah, itu menuju kota beradab. Oke. Jadi sudah Yang kelihatan muda disayangi, yang tua dihormati. Ya, kayak Mail ini kan lebih muda daripada saya, ya saya kan panggil Odek Mail, kan ada kita. ya. Seperti itulah. Ya. Dan boleh ditanya lah karakter saya di Bontang ini, tanyalah boleh, tanyalah Mail atau tanyalah yang lain-lain lah. Ya. Apalagi Tribun ini kan saya punya sejarah panjang lah. Ya. Mulai dari awal Tribun berdiri sini kan saya termasuk anunya, objek beritanya. Mulai dari zamannya Rudi, Ihsan, Ya, ya, ya. terus ganti si Mai, Ya. ganti dan sampai sekarang, terakhir Fahri, baru Mail. Saya punya hubungan baik semua lah Tribun. Baik, Tribuners, terima kasih banyak Pak Basri Rase Ya, atas makasih waktu banyak dan semuanya. tempatnya. Sampai ketemu di Bontang hebat dan beradab. Nah, itu hebat dan beradab. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.